Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mia Martini dengan NIM KHGA 18062. Saya dari kelas 3B D3 Keperawatan Stikes Karsausada Garut. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Untuk itu, selamat menyaksikan. Untuk langkah yang pertama yaitu menjelaskan kepada ibu bayi mengenai prosedur yang akan dilakukan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, izin memperkenalkan diri, nama saya Mia Martini. Saya mahasiswi dari Stikes Karsausada Garut. Di sini saya akan melakukan pengkajian kepada bayi Ibu, pengkajian fisik bayi baru lahir. Tujuannya Ibu untuk mengetahui apakah bayi Ibu sehat atau tidaknya. Nah, untuk waktunya 15 menit. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Iya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak, apakah bisa dimulai sekarang Bu? Bisa. Baik, saya akan membawa alat-alatnya dulu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya menyiapkan alat-alat, dan untuk alat-alatnya ada bak instrumen sedang berisikan handscoon, ada meter line, ada termometer, ada stetoskop, cairan klorin, bengkok, dan bayinya, dan timbangan bayi. Setelah mencuci tangan, menggunakan handscoon yang bersih. Selanjutnya, atur posisi bayi. Baringkan telentang di atas alas yang kering dan hangat serta aman, jauh dari barang-barang yang membahayakan bayi. Selanjutnya, melepaskan pakaian bayi dan nilai keadaan umum bayi. Ukuran keseluruhan kepala, badan, dan ekstremitas atas, ekstremitas bawah, tonus otot, tingkat aktivitas, warna kulit dan bibir, tangis bayi. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Pertama, memeriksa laju napas dengan melihat tarikan napas pada dada. Normalnya adalah 40-60 kali per menit. Perhatikan apakah ada tanda kesulitan nafas. Kedua, memeriksa laju jantung dengan menggunakan stetoskop. Normalnya adalah 120-160 kali per menit. Ketiga, memeriksa suhu badan bayi. Normalnya adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan berat badan bayi. Berat badan lahir dikatakan normal bisa berada di kisaran 2.500 sampai 4.000 gram pada bayi yang lahir cukup umur, usia kehamilan 37 sampai 40 minggu. Berbeda dengan bayi prematur, di mana bayi lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu, yang biasanya memiliki berat lahir kurang dari 2.500 gram. Melakukan pemeriksaan tinggi badan bayi menggunakan meter line. Rata-rata tinggi badan bayi saat lahir adalah sekitar 50 cm. Biasanya berkisar antara 44,2 cm hingga 55,6 cm. Setelah 1 bulan pertama kehidupannya, panjang bayi akan bertambah lagi sekitar 4-5 cm.
Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kepala bayi, lihat dan periksa dengan seksama. Ubun-ubun, sutura, penonjolan di daerah yang mencekung. Selanjutnya, mengukur lingkar kepala menggunakan meterline. Normalnya 33 sampai 35 cm. Kepala yang berukuran kurang dari 32 cm disebut mikrosefali atau kelainan pertumbuhan tengkorak kepala yang menyebabkan kepala penderita terlihat lebih kecil dari ukuran normal. Sedangkan ukuran kepala lebih dari 37 cm dapat disebabkan oleh hidrosefalus atau penumpukan cairan otak akibat gangguan aliran cairan di otak. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada telinga dengan melihat hubungan letak dengan mata dan kepala serta adanya kelainan. Ketika ditarik garis horizontal dari mata ke daun telinga, semestinya posisi telinga dan mata adalah sejajar. Bila posisi telinga di bawah atau lebih rendah dari garis horizontal tersebut, kemungkinan si bayi menderita sindrom tertentu atau sindrom trisomi 9 atau 18 yang memerlukan penanganan khusus. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada mata untuk melihat apakah ada infeksi. Kondisi mata bayi baru lahir seringkali bengkak dan sembab. Tidak hanya itu, mata juga sering berair dan mengeluarkan kotoran. Jika mata bayi hanya sedikit mengeluarkan kotoran dan tidak membuat matanya lengket, maka kondisi ini masih normal. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada bibir dan langit-langit bibir. Periksa akan adanya kemungkinan sumbing, refleks hisap dan refleks rutin. Refleks menghisap adalah ketika bagian atas atau langit-langit mulut bayi disentuh, bayi akan mulai menghisap. Refleks menghisap mulai muncul saat usia 32 minggu kehamilan dan menjadi sempurna saat usia 36 minggu kehamilan. Oleh karena itu, bayi prematur biasanya belum bisa menghisap dengan baik. Rooting reflex terjadi ketika pipi bayi diusap atau dibelai lembut pada bagian pinggir mulutnya. Sebagai respon, ia pun memalingkan kepalanya ke arah sentuhan tersebut sambil membuka mulut. Hal inilah yang membantu bayi menemukan puting payudara dan mulai menyusu. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Apakah ada pembengkakan atau pembesaran kelenjar. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada dada bayi. Bentuk dada diukur dengan meterline. Normalnya adalah 30 sampai 33 cm. Selanjutnya, puting susu. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada bahu, lengan, dan tangan bayi. Gerakan bayi apakah normal atau tidak. Kelengkapan jumlah jari dan tangan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan sistem saraf bayi. Apakah terdapat refleks moro atau tidak. Dengan cara menggebrakan si bayi, apakah ada respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Lihat apakah ada respon pada bayi atau tidak. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada daerah perut bayi. Lihat bentuk perut bayi, apakah ada penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, perdarahan pada tali pusat, lembek pada saat tidak menangis, apakah ada tonjolan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kelamin laki-laki. Lihat testis berada pada skrotum atau tidak. Penis berlubang dan terletak pada ujung penis, dan panjang penis pada bayi baru lahir adalah normalnya 3-4 cm dan lebarnya adalah 1-1,3 cm. Selanjutnya, jika melakukan pemeriksaan kelamin pada perempuan, lihat vagina berlubang atau tidak. Yang kedua, uretra berlubang atau tidak. Labia mayora menutupi labia minora atau tidak. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada daerah panggul. Periksa adanya kelainan dan tanda klik
Dengan pemeriksaannya menggunakan ortolani dilakukan dengan cara mendorong kaki ke arah badan lalu memutar kaki bayi keluar. Sedangkan tes Barlow sebaliknya dengan menarik kaki menjauhi badan lalu diputar ke dalam. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada daerah tungkai dan kaki, gerakan normal atau tidak, tampak normal atau tidak, jumlah jari kaki lengkap atau tidak. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada daerah panggul dan anus, apakah ada pembekakan atau ada cekungan, apakah terdapat anus atau tidak. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada kulit bayi, apakah terdapat vernix atau tidak, warna kulit dan bibir, pembengkakan atau bercak-bercak hitam, lihat apakah ada tanda lahir atau birthmark. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan menempatkan pada larutan klorid 0,5%. Buang ke tempat sampah atau bengkok. Selanjutnya, merapikan kembali alat-alat yang telah digunakan. Mengenakan kembali pakaian bayi, lalu rapihkan. Selanjutnya adalah pendokumentasian, menulis apa yang telah kita lakukan terhadap pasien dan beritahu kepada keluarga atau ibu pasien, menulis di buku catatan mengenai tindakan yang telah dilakukan dan memberitahukan hal-hal yang perlu diketahui oleh ibu bayi. Sekian pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.